di Barito Utara ini termasuk satu kabupaten yang paling banyak ragam bahasanya ternyata. Nilai kehidupan yang kita jumpai di desa, tapi di kota udah mulai kurang terasa. Gitu ya. Haru loh sejauh ini mereka masih mempertahankan seni tradisi tariannya. Kalau kita tahu bahasanya Itu lebih akan mudah. mempermudah kita Lebih ya. mudah. Saya tuh paling takut ketika beberapa budaya kita terkikis sudah. Mitra bukan semua, selamat datang di Teras Batara, talk show edukatif, ruang inspirasi dan sinergi Barito Utara. Ya, ini adalah persembahan dari Diskominfo Sandi Barito Utara sebagai ruang informasi resmi Mitra Bungas langsung dari sumbernya. Biasa dong. Tepuk tangan dong ya, biar tambah meriah kita. Iya, moga-moga hari ini Mitra Bungas sehat ya, walaupun mungkin hari Harus. ini cuaca kita di Mortewe lagi panas-panasnya gitu ya, Mai. Iya. Lagi kurang nyaman juga. Betul, ya. kadang hujan dengan lebatnya ya. Kadang panas dengan luar biasanya. Yes, tapi yang pasti hari ini Mitra Bungas kita akan ngobrolin satu topik ya di Teras Batara yang menjadi keresahan kita juga ya, Mai. Oke. Karena tentunya banyak dari kita Mitra Bungas sering mengenal desa nih ya, hanya sebagai tempat yang tenang ya, jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Bahkan juga ternyata bagi kita desa itu dianggap sesuatu yang tidak penting. Tapi ternyata Mitra Bungas di desa itu menyimpan banyak sekali kearifan lokal, kehidupan, cerita luar biasa, Mai, hingga banyak hal yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Ya, dan tentunya Mitra Bunga semua ada sisi lain nih ya, nantinya yang akan kita kupas, kita bicarakan, kita bincangkan di sini. Dan yang mana di daerah kawasan aliran sungai nih ya, di Das Barito. Yes, betul. Masih banyak sekali nih kehidupan-kehidupan yang belum terekspos. Dan juga masih menjadi PR nih ya untuk kita semua ya, masih belum banyak ya yang tahu terkait dengan beberapa wilayah yang ada di Das Barito. Betul, karena penting Mitra Bungas melestarikan dan mengenalkan suatu desa bersama dengan kebudayaannya, itu sama aja kita sedang menjaga identitas diri kita sendiri, betul Mai. sekali. Nah, sebagai masyarakat asli, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah di sini. Iya, dan seperti biasa Mitra Bunga semua, kita Yes. nggak sendiri hari Betul, ini. banyak karena orang. kita berdua. Banyak di orang situ di juga sini banyak. ya. Tapi tak kasat mata di sini ya. Iya. Hari ini kita akan hadirkan, wah, tokoh inspiratif nih ya. Betul sekali. Yang sudah menjadi permintaan dari Mitra Bungas juga. Ya, sudah karena banyak yang request udah ya. pada komen di YouTube kita, Iya. di Instagram juga. Akhirnya hari ini kita wujudkan hadir tokoh Iya. inspiratif kita Mitra Bungas. Yang tentunya ini dia tokoh yang selalu mendokumentasikan dengan baik kehidupan warga masyarakat di desa. Yes. Pesona alam juga, wisata juga didokumentasikan. Hingga budaya dan kearifan lokal, Mai. Khususnya dalam lingkup Das Barito tadi. Iya. Tidak perlu berlimi-limi lagi Mitra Bungas, kita langsung undang Iya. masuk ke teras kita hari ini. Ini dia Bang Wawai, Lizda Riwayat. Boleh masuk, Bang. Gitu, Pak. Silakan. Masuk. Aduh, Iya, silakan iya, iya. masuk. Silakan duduk. Oh. Berselimin dulu kita deh. Iya. Oke deh. Kita salaman nih ya. Selimin Oke. dulu, ya. Sehat selalu nih ya. Bang Wawai boleh dipasang Iya, bangku silakan dengarnya. dipasang. Ya. Oke. Duduk yang senyaman mungkin, Senyaman silakan mungkin. di teras Selamat kita. datang di Teras Batara. Bang, kita panggilnya Bang Wawai aja lah ya. Iya. Bang Wawai aja. Tapi biasanya populer dengan Mr. Y sih. Mr. Y. Mr. Y nih. Nah, Ya. Maunya jadi- apa dulu nih tapi? Namanya apa Bang tuh? Wawai aja deh. Bang Oh, Wawai Bang aja. Wawai. Oke, Mitra Bungas yang belum tahu ya. Tapi ya kayaknya banyak yang tahu Sudah sih. pada tahu Jadi Bang ya. Wawai ini Mitra Bungas punya YouTube pribadi Iya. yang saat ini sudah mencapai subscriber 29.000. Oh, tulisannya 29K gitu kali ya. Yeah. Dan juga untuk tayangan-tayangan di YouTube beliau itu mencapai 7 juta viewers. Iya, 7 Ini juta. luar biasa banget. Nah, Terima kasih. yes. Nah, hari ini boleh dong cerita sedikit dulu Iya. sebelum kita ngobrol lebih panjang dengan Bang Wai. Iya. Sebenarnya Bang Wai ini kesehariannya itu apa nih aktivitas kesehariannya selain menjadi seorang YouTuber atau influencer? Iya, jadi sebelumnya saya adalah seorang pendidik ya, seorang guru. Pendidik, Seorang tenaga guru, ya. pendidik. Yes. guru Saya ya. seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah SMA di Barito Utara, tepatnya di SMA 2 Mortewe. Ya. SMA Negeri 2 Moratewe. Iya. Oke. Nah, saya ngajarnya, kalau tadi kan Mr. White tadi ya, Iya. Yes. karena saya guru bahasa Inggris. Oh, sisi lain dari YouTuber yang satu ini ya. Sisi, bukan ya? Sisi. Bukan ya? Itu bukan. Bukan ya. kali ya. Saya guru bahasa Inggris dan juga guru seni budaya. Oke, jadi Nah, sangat apa-apa. relate. Tetap ada korelasinya sangat relate ya. dengan Iya. obrolan kita hari ini. Jadi Mas Wai ini kesehariannya Mitra Bungasnya selain sebagai penggiat di bidang
pelestarian budaya dan kesenian, Ya. juga seorang tenaga pendidik ya di SMA Negeri Negeri 2 Muara 2 Muara Teweh. Nah, pertanyaan perdana kita untuk Bang Wei di sini. Sebenarnya apa sih yang menjadi titik awal Bang Wei itu membuat konten-konten yang begitu peduli pada budaya dan kesenian di desa, khususnya di Das Barito? Apakah ini berawal dari panggilan hati dari Bang Wei, ataukah mungkin ada keresahan ya, atau juga mungkin merasa kalau bukan kita siapa lagi sih? Benar, Nah, kira-kira benar. apa nih yang menjadi titik awal Bang Wei sampai fokus pada bidang ini gitu? Jadi ceritanya saya ini kan adalah seorang kelahiran di sini, asli sini ya. Oh asli. Jadi lahir di Barito Utara dan masa kecil saya pindah-pindah sekolah itu sudah sampai 5 kali pindah-pindah sekolah loh. Masa Karena sekolah. orang tua pindah-pindah. Jadi banyak mengenal kampung-kampung yang unik di Das Barito. Saat ini saya sering jalan-jalan dan suka dokumentasi foto-foto gitu ya. Awal mulanya. Oke. Awal mulanya. Dan banyak menemukan hal-hal yang unik, yang bagus, terutama budayanya, bahasa yang ada di Das Barito. Karena Das Barito ini di Kalteng itu termasuk yang paling banyak bahasanya. Banyak. Das Barito ini mencakup kalau nggak salah dari hulu itu Murung Raya. Dari ya, Murung Bang? Raya, Barito Utara, Barsel, Bartim sampai Barito Kuala dan Barito juga Kuala. Banjarmasin. Oke, jadi cukup panjang ya Iya. ternyata Das Barito. Nah, jadi awal mulanya adalah karena memang orang asli dari Das Barito juga punya passion di bidang dokumentasi seni Senang, budaya, iya, akhirnya memilih untuk fokus membantu melestarikan budaya dan kesenian. Betul, suka foto-foto, suka video gitu. Ya. Dan ini tadi nih juga menjadi sebuah kekepoan kita nih ya. Wis, kepo. Jadi di sini nih Mitra Bunga semua kita akan kupas nih ya. Bang Wei ini kita kupas nih ya. kupas ya. Oh, ini musim buah, pas, Bener ya. pas musim buah, ya pas banget. Nah. Iya nih ya, kalau kita ngobrol masalah dunia digital, Betul. terus juga konten-konten nih ya. Kenapa nih tertarik dengan budaya? Oh, kan padahal banyak nih ya yang bisa lebih viral mungkin, Oh, iya. atau yang lebih meningkatkan viewers Wow, dengan iya. sesuatu yang sifatnya ya kadang malah bahkan kontradiktif gitu ya. Betul. Tapi kenapa ini kok malah tertariknya malah ke kearifan lokal, budaya seperti itu? Ya Kenapa, mungkin Bang bagi Wei? sebagian anak muda ya Mitra Buasa, ini bukan merupakan sebuah isu yang populer, Iya, gitu kan ya. Benar. Dibandingkan Iya. algoritmanya misalnya joget-joget, ya, dan sebagainya. Kenapa nih, Bang Wei? Betul tadi ya katanya. Mas saya lihat di statistik YouTube saya itu yang banyak nonton tuh usia 25 ke atas sebenarnya. Oh gitu ya? Iya ada statistiknya. Jadi saya ini kan sering jalan-jalan ya. Banyak keunikan, banyak keberagaman yang luar biasa di Barito Utara ini. Dan saya juga cinta dengan hal-hal seni budaya. Ya saya rekam gitu ya. Awal mulanya dulu saya jalan-jalan waktu itu ke Desa Liang Buah. Oh nggak jauh. Ini konten pertama. Yang pertama. Oh, konten pertama ya. Sebelumnya ada juga sih tapi ya 1 menit 2 menit ya. Dengan HP ya tentang saya yang gempa bumi itu loh ya. Ya, pokoknya. Tremornya kerasa Iya, gitu ya. pas saya upload, loh kok yang nonton nih 10.000 gitu loh. Yang benar aja ini kok nggak ada edit, nggak ada transisi, nggak ada efek-efeknya gitu ya. Ya udah, itu musim buah lagi dihajak. Saya upload lagi, lah aku 8.000 penonton. Oh berarti ini banyak yang nonton suka yang berhubungan dengan desa ya. Karena saya lihat juga memang banyak jarang ada konten yang niat banget berhubungan dengan desa. Ya, Iya. kan banyak orang kota tuh yang tidak tahu ya tentang desa-desa ya. Yes. Iya kan? Iya kan? Iya, betul-betul Tidak tahu juga mereka. ya. Jadi fokus dari Bang Wei ini, kenapa memilih pelestarian budaya, kesenian tadi? Karena Banyak orang nggak tahu. banyak orang yang tidak tahu kehidupan desa. Banyak nggak tahu. Benar. Banyak orang yang tidak tahu apa yang ada di desa. Banyak sekali nggak tahu. Sehingga tadi Bang Wei sendiri di awal sempat kaget dong. Loh, Ya, iya. bahwa dengan konten yang sederhana aja ternyata viewersnya Banyak banget banyak. gitu ya. Nah dari situ akhirnya yang bikin Bang Wei jadi Iya. tertarik untuk lanjut. Lanjut lagi. Oke, nah Oke. kalau misalnya saya ingin tanya lebih lanjut, karena tadi kan kita Bang Wei ini konsen di bidang pelestarian budaya, kesenian, potret-potret desa. Iya. Nah dari konten-konten tipe yang Bang Wei geluti sekarang, sebenarnya nilai atau value apa yang ingin Bang Wei tunjukkan ya kepada viewers di sana dari setiap konten yang dihasilkan? Sebenarnya apa sih nilai yang ingin didorong lah ya, Iya, iya. ditonjolkan gitu Bang Iya. Wei? Kira-kira apa Bang Wei? Jadi Mitra Bungas ya. Jadi di Barito Utara ini termasuk satu kabupaten yang paling banyak ragam bahasanya ternyata. Bahasa banyak ya? Bahkan ada bahasa yang Iya. hampir punah juga ada.
Oh, Apa itu? Ada. ada. Saya menemukan sebuah kampung, satu-satunya kampung terakhir pengguna bahasa Dayak Bayan. Dayak Desa Butong misalnya. Desa Buto. Dia satunya desa sendiri aja yang semua warganya itu Bayan. Di luar itu nggak ada. Ada sih di Leung 1, di Bintanginggi, di situ campur-campur sudah. Ini dia terakhir kampung itu. Contohnya gitu ya. Yang banyak orang tidak tahu. Nah, jadi konten saya ini tidak sekedar konten, tapi sebuah dokumenter sebenarnya. Iya. Siapa tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan, oh ini loh yang dulu Pernah ada bahasa ini di Barito Utara, sekarang anak-anak sudah lupa bahasa itu. Saya mikirnya ke sana. Contoh kecil seperti itu. Iya. Oke, jadi salah satu contoh yang tadi Bang Wei sebutin tadi Iya. ya, satu tempat ternyata punya bahasa Bahasanya ya. bahasa yang ternyata di situ aja udah yang paling Terakhir ya. Satu kampung itu doang. Iya. Dan itu bagi saya adalah value-nya adalah saya bangga membuat sebuah konten, tidak sekedar konten tapi sebuah dokumenter masa depan. Sebuah dokumenter masa depan. Betul sekali. gitu ya. Jadi ini ada sebuah pertanyaan nih ya terkait dengan bahasa. Bang Wei sendiri ada menguasai berapa bahasa nih ya? Nah, itu. Ini Benar ya. ya. Kadang kan kalau kita datang ke satu desa dengan bahasa yang lain, ada Dayak Ngaju. Iya, iya. Nanti itu tadi ada Dayak apa tadi? Tewoyan, Tewoyan. Malang, Iya. Banyak sekali. Berapa nih kira-kira Banyak ya. nih? Bisa dihitung nggak? Bahasa Bukumpai, Dayak Ngaju, bahasa Kapuas, Tewoyan Cetalar, Tewoyan Tiwai ini, Bentian di Kutai Barat. Oh, gitu. Iya, bahasa Ambon. Oh? Iya, beta bisa bahasa Ambon sudah. Oh, gitu. Jadi ternyata ada Bahasa Palembang, bahasa Palembang. gitu ya. Kemarin saya ke Palembang ada waktu ketemu dengan subscriber juga. Jadi Wong Kito Galo. Itong Galo, iya. Jadi banyak nih yang budak-budak Palembang temanku. Oke. Oh, gitu ya. Jadi ternyata kalau misalnya Luas saya sekali sendiri ya. Mitra Bungas ya, yang paling tahu kan kalau di Barito Utara yang paling umum adalah bahasa Bakumpai. Bakumpai ya, Ya, betul. bahasa Bakumpai yang paling lazim lah, ibaratnya bahasa Yang sering dipakai sehari-hari gitu ya. dipakai. Ternyata ada bahasa-bahasa selain kayak Banyak bahasa Nusantara ini ada. Bakumpai, selain Taboyan tadi. Tawoyan, Dusun Malang, Dusun Bayan, ya Tawoyan Setala, Setayan Tiwai, ya Dusun Malang juga ada, ya banyak. Ketika Bang Wei ini jalan ke pelosok-pelosok desa gitu, Iya. apakah yang Bang Wei jumpai di pedesaan masyarakat itu masih benar-benar menggunakan bahasa daerah Lokalnya ya. Oke. atau sudah mulai menurun juga nih kadar penggunaan bahasa daerahnya? Oh iya benar. Yang Atau Bang sudah Wei pakai temui. bahasa gaul nih Ini malahan. pertanyaan yang paling saya suka. Iya. Gimana Bang? Jadi saya sering jalan-jalan ke beberapa Iya. tempat ya, karena Barito Utara ini saking banyaknya bahasa dan budaya tadi. Antara orang Tawayan pun ketemu dengan orang Bakumpai, Bakumpai ketemu orang Bayan pun bahasanya gimana gitu kan ya. Iya. Jadi banyak anak-anak yang mulai sudah menggunakan bahasa luar ibunya. Oh, Contohnya mereka bertemu dengan bahasa Banjar misalnya. Iya. Bahasa perdagangannya orang Das Barito kan bahasa Banjar Betul, ya. Sebagai lingkungan perangkanya ya. Iya. Jadi itu sih yang saya lihat. Namun saya bangga dengan beberapa anak-anak yang masih menggunakan bahasa daerah. Masih kental ya? Masih kental, Iya. masih ada. Terutama yang di semakin ke ujung semakin kental. Semakin ke ujung semakin kental bahasanya. Semakin Iya. ke dekat Barito semakin mulai sudah ada Bercampur, akulturasi lah ya. Iya. Akulturasi budaya sudah semakin Bahkan bahasa saya sudah mulai ada nih, jangan-jangan nih ya. Betul. Nah, Betul. jadi Bang Wei kalau misalnya kita mau tanya lebih dalam nih, Iya. kan Bang Wei ini kan sering keliling-keliling nih. Kalau misalnya kita lihat YouTube-nya Mitra Bungas ya, keliling ke desa-desa, ngeliatin musim buah, Benar, ngeliatin musim buah. ada acara adat, Iya. ya, ada acara kesenian dan sebagainya. Nah, selama Bang Wei explore ke berbagai desa yang ada di Barito Utara, entah itu ngeliat keseniannya, tradisi atau sebagainya, hal unik apa nih yang paling membekas secara Berkesan ya? emosional ya, secara emosional di hati Bang Wei yang dalam hati Bang Wei, ternyata ini nggak cuma indah dilihat Mitra Bungas, Iya. tapi benar-benar sampai ke dalam hati. Ke dalam hati, Sepanjang gitu konten nih ya. Nah, sepanjang konten. Sudah Iya. berapa tahun nih sebelumnya nih Bang Iya. Wei ini? 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah. 1 tahun 8 bulan. Tapi sebelumnya udah Perjalanannya sering juga panjang. sih jalan-jalan. Cuma ini yang dikontenin gitu ya. Ya, oke. Iya. Dari 1 tahun 8 bulan, apa Apa yang nih? paling membekas emosional di hati Bang Wei dari sekian banyak perjalanan Bang Wei? Iya. Waktu itu musim COVID-19. Kan libur nih. Iya. Yes. Work from home ya. Saya sering jalan-jalan, hampir setiap minggu jalan-jalan, tapi saya nggak dikontenin sih, saya yang dikontenin ya. Nah, 1 tahun 8 bulan ini saya kontenin, saya yang paling terkesan ketika saya datang ke sebuah desa, sebuah kampung, naik lotok. Dari sini tuh naik motor 3,5 jam. Oke. Naik lotok lagi 1 jam lagi, namanya Batu Serau. Batu Serau. Itu kampung halaman ibu saya, almarhum Timur ibu ya? saya, Tewe TW Timur. Betul, TW Timur. Betul ya, Betul Pak? ya. Ya, ya, ya.
Karena mertua aku juga dulunya ngajar di Bataswaru, guru di sana. Dan itu rumahnya ada, Aha. sekolahnya ada, tempat ibadahnya ada, orangnya nol, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Gak ada penduduknya sama Nggak ada sekali sama ya? sekali. Karena mereka pindah semuanya ke desa Sampirang 1 yang dekat ke arah Mampuak itu loh. Oke. Itu berkesan apa? Aduh ini kosong sekali. Ini saya waktu kecil dulu ke sini ramai. Iya. Ada almarhum tuo saya, tamo saya, julak saya. Tapi sekarang kok kosong semua sudah. Iya. Kursi di depan masih ada, rumah terbuka. Iya. Tapi Tapi nggak ada apakah orangnya. kondisinya masih terawat ini? Tidak terawat semuanya. Tidak terawat, Kata ya? orang Kumpai itu are balaran manukup humae. Nah, Oke. Bajikut adalah Bajikut. Bajikut. Oke. Jadi yang paling emosional di sini itu adalah Bang Wei soal flashback. Iya. iya. Flashback. Masa kecil saya kecil di yang sana dulunya. sering ketemu dengan orang-orang ternyata hilang. Oh. Oke. Ada Kampung yang hilang. dulunya Ada ada. hilang. Kemudian lagi saya ke sebuah desa waktu musim buah nih. Iya. Desa Liang Buah kemarin ya. Yes. Buah itu bukan artinya buah loh ya. Buah. Buah dalam bahasa Dayak Taoyang artinya adalah buaya. Oh. Buaya. Buaya ya. Baru Buaya tahu. artinya. Baru. Mitra Jangan Buana. ke sini dong. Oh ya, maaf, kan maaf. baru, Ini baru ya. Salah saya. Jadi liang buah itu artinya liang buaya. Saya ke sana ke desa itu kan ada 2 RT ya. Ya. Itu rumahnya jarang-jarang ada orangnya, kosong semua tapi ada sih beberapa orang yang masih bertahan. Iya. Itu jumlah batang buahnya lebih banyak dibandingkan warganya. Satu pertama. Yang kedua saya kesana kan mau beli buah nih. Iya. Buat saya makan ya, bukan saya jual bukan. Pire ije itu nah buah dohian tuh. Anu idan jual, ino beh katanya. Oh ini nambah kerjaan Nizar ya. Dikasih ya. Sate ada saatnya nanti ya, ada sate tonya ya. Nah, ya. Nah. Ambil aja katanya. aja gitu ya. Makan sepuasnya. Oh. Saya terharu. Saking banyaknya. Ini orang rumah biasa, jauh dari kota. Mereka ini orang-orang biasa. Berbaginya luar biasa loh. Iya, jadi value-nya di situ ya. Ini Orang luar gak biasa. dikenal lagi ya. Pendatang tiba-tiba datang. Nah itu Mitra Bunga salah satu kearifan lokal yang kita ternyata juga harus sadar. Itu masih ada. Orang desa loh. Iya. Itu masih ada. Ya, ketika begitu luar biasanya hati penduduk Iya. di Iya. situ gitu ya. Iya. Rasa apa? Ingin berbaginya luar biasa tinggi. Bahkan dengan orang yang tidak dikenal pun juga ternyata Terharu gitu. jiwa Iya. berbaginya luar biasa. Iya. Nah ini satu nilai penting yang jangan sampai kita hilang. Iya kan? Iya. Nah jangan sampai kita hilang. Nah Jadi ada tadi ya salah satu nilai nih yang tadi kita Ya, berbicara ya. masalah tentang nilai. Nah tentunya kita juga ingin tahu nih nilai kehidupan yang nggak bisa dijumpai. ditemukan mungkin ya. Jadi itu tadi salah satunya ya mungkin bentuknya berbagi meskipun Jiwa dengan orang berbaginya. yang tidak kita kenal, pendatang yang kita nggak tahu ini Iya. stranger ini siapa nih tiba-tiba datang Yes, gitu ya. betul. Jadi kira-kira apa nih yang begitu signifikan nih yang membedakan kondisi beberapa daerah desa-desa yang Iya. Bang Wai ini pernah jumpai nih Jumpai. dengan kehidupan yang ada di perkotaan. Nilai kehidupan yang Oke, benar-benar. enggak bahasa sederhananya Mitra Bungas ya, nilai kehidupan yang kita jumpai di desa tapi di kota udah mulai Nggak kurang ada terasa. gitu ya. Nah, entah itu nggak ada ataupun udah mulai berkurang. Iya, betul. saya hampir semua desa yang saya kunjungin, mau desa Dayak Tawoyan, Dusun Bayan, Dusun Malang, Bakumpai, satu yang paling kuat adalah jiwa handep atau beru atau gotong royong, hadaduhu. Hadaduhu. Ya, Ya. mereka tuh, saya pernah ke Hajak misalnya. Ini ada orang Wara ini, orang Hindu Karingan. Iya. Ini yang di dapur, cincang daging, apa bawang itu Iya. orang Dayak Bakumpai yang Muslim. Oh, Datang lagi yang bawa beras, bawa amplop Iya. itu orang berkerudung ada kalung salibnya. Wah ini luar biasa hebatnya. Iya, Saudara. iya. Di desa seperti itu, gotong royongnya luar biasa. Apa seberapa rumah ini beda-beda tapi mereka satu gitu loh. Betul. Saling tolong menolong itu yang Iya. paling luar biasa menurut saya. Dan gotong royong tadi itu hampir semua acara, mau dia pernikahan, kematian, acara apapun itu mereka gotong royong. Oke. Tidak dibayar, mangawah tidak dibayar. Oh iya ya. Oh, iya, masa? Sukarela ya, sukarela. Oh kalau di Jawa itu rewangan gitu ya? Iya, rewangan. Oh, rewangan namanya ya? Iya. Rewangan. Rewangan Munduk gitu. gawi kata orang Bakumpai sini. Oh, kalau orang Bakumpai ya, Menugawi. Jadi itu benar-benar Oh, masih kental benar-benar ya. ketika teman-teman masyarakat di desa tadi ada duhuk kata Bang Wai itu mereka datang motivasinya benar-benar ingin membantu, tidak ada Membantu. niat Tidak ada, mendapatkan cuan atau minta dibayar, nggak ada, sama sekali nggak ada ya. Diupah apalagi Saya tanya, ya. ini nggak ada katanya. Ini ada, malah ada yang bawa beras gitu loh. Iya. Apa yang ada di rumah Tanpa diminta. nggak ada yang minta. Tanpa diminta ya. Oke. Karena tahu tetangga mau punya Tetangga. kerepotan gitu Iya. ya. Jadi tetangga pun juga hadir Iya. untuk datang bersama-sama. Luar biasa juga ya. Iya ya, jadi itu nilai ya kebersamaan. satu nilai Mitra Bungas yang suka tidak suka kita harus menjadi refleksi dong Iya. ya.
tadi Bang Wai jalan ke desa, ternyata Iya. masih dijumpai Masih dijumpai. budaya gotong royong masyarakat Barito Utara dan Barito masih tinggi, dan harapannya kita di perkotaan juga itu ya dimulai lagi lah ya. Nah, Iya. kita boleh lanjut nih Bang Wai. Boleh ya. Berdasarkan perspektif Bang Wai, sebenarnya apa yang menjadi perbedaan dasar antara kesenian yang tumbuh alami di daerah pedesaan nih Bang Wai dengan pertunjukan budaya atau seni yang udah dikemas secara formal, festival. Iya. Ini apakah entertain gitu ya? entertain? Iya, Apakah sifatnya sudah entertain. kesenian yang ditunjukkan untuk tujuan entertain itu masih sama dengan yang Aslinya ada di nih desa yang aslinya atau ada Beda perbedaan? bang. Beda. Di mana letak beda? Walaupun sederhana, beberapa kesenian di desa yang beda adalah merindingnya. Oh Walaupun iya. gini-gini doang, tapi itu merindingnya beda. Iya. Dengan gerak tubuh yang yang lincah dan lain itu rasa merindingnya beda. Jadi vibes-nya beda ya vibes-nya kalau beda. kita langsung Nilai datang sakralnya beda. ke sakralannya itu Iya, ya. walaupun kostum sederhana, misalnya musik sederhana, ya, tapi itu luar biasa merindingnya beda. Saya kurang tahu apakah yang buat merinding itu, karena mungkin terasa di pedalaman kali ya, dengan wajah yang sederhana, polos gerakan yang sederhana itu seperti itu. Suasana mungkin ya, lingkungan juga Suasananya. berpengaruh ya. Jadi vibes-nya beda, gitu ya. Sensasi ketika kita menyaksikan pun akan seperti berada di dimensi yang berbeda. Berbeda, Gitu merindingnya ya? beda. Iya. Merindingnya beda. Iya, kalau di pertunjukan sini mungkin lebih entertain ya. Entertain betul. Wow, gitu kan. Sudah ada Tata lampu, lighting, lightingnya, soundnya, gitu kan. sound, betul. Kalau boleh sedikit lebih dalam mengenai vibes yang berbeda nih. Rasa merinding yang Bang Wai rasakan ini apakah lebih ke entah itu rasa takutkah, Oh, iya. rasa harukah, rasa takjubkah atau apa? Terharu. Terharu ya. Terharu. Contohnya kalau misalnya kita datang ke desa Moramea. Oke, di daerah Gunung Purei. Purei ya. Banyak orang tidak tahu bahwa desa Moramea itu adalah desa yang langsung berbatasan dengan Tabalong, Kalimantan Selatan. Iya betul. Tepatnya Muara Uya ya. Banyak orang nggak tahu ya. Nah di sana itu kan anak-anak diajarkan menari juga yang orang tua, dewasa menari semua. Itu bikin merinding adalah terharu loh, sejauh ini mereka masih mempertahankan seni tradisi tariannya, dan juga dengan gerakan-gerakan itu yang bikin kita terharu dan merinding. Merinding terharu sih, jauh-jauh seperti ini mereka masih melestarikan budayanya. Ya akhirnya dari Bang Wai sendiri ada muncul rasa terima kasih akhirnya ya. Iya. Mereka masih mau. Masih ada yang menjaga walaupun gitu ya. itu mau ada nonton enggak ya mereka kampung mereka sendiri juga senang sudah mereka. Nah, ini. Kadang kan kita kalau misalnya sebuah kesenian, pertunjukan, festival itu kan yang diharapkan adalah penonton. Iya. Banyaknya penonton, Tepuk banyaknya tangan. applause dan sebagainya. Tapi kalau di desa ada yang nonton ataupun tidak, mereka tetap Mereka menari untuk untuk melestarikan budaya itu. melestarikan Betul, budaya. iya. Terutama dongkoy misalnya. Dongkol. Asli Barito Utara. Oh iya, salah satu kesenian asli Barito Utara ya. Iya. Nah ini tadi ya, kalau kita berbicara bahkan Bang Wai ini sudah sampai ke daerah terjauh, terdalam yang ada di Sudah. Barito Utara nih ya. Kita pengen tahu juga nih, mitra bunga semua juga tentunya Yes, ingin tahu nih. Bagaimana nih kondisi pelestarian yang ada di desa, budayanya? Bagaimana untuk saat ini sudah mulai perkembangan zaman, sudah mulai ada A Day in My Life? Wah, apakah sudah mulai banyak yang berubah nih untuk pelestarian di desa nih terkait dengan budaya yang ada di daerah-daerah kita nih? Bagaimana nih Bang Wai kalau sepanjang Bang Wai Perspektif berkunjung Bang nih? Wai deh. Gimana Iya. nih? Kalau saya pribadi ketika datang ke setiap daerah, saya selalu biasanya mampir dulu ke tempat-tempat warga, ngobrol dulu, mengenalkan diri saya ini Wawai. Saya juga orang Dayak juga, saya juga orang Wakumpai, orang Tawayan juga, ngobrol santai dulu baru saya izin ya. Terutama yang berhubungan dengan ritual sih sebenarnya. Misalnya kayak ritual wara atau tiwah ataupun berhubungan dengan ritual sakral, saya selalu izin. Dan kalau perlu saya datangin dulu tokoh-tokohnya, siapa tahu nanti captionnya beda sama ritual orang kan ya. Iya, Nah, itu harus pas itu. Gimana fungsi ini, gimana apa fungsi ini dan lain-lain. Itu harus pas. Ya, jadi harus kita izin dulu lah pokoknya ya. Ada nggak sih sepanjang perjalanan Bang Wai ini salah satu ritual yang nggak boleh nih ya didokumentasikan? Mungkin pernah nggak sih ngalamin yang seperti itu? Atau semua yang terjadi yang sepanjang Bang Wai jalani ini boleh didokumentasikan, boleh juga untuk dipublikasikan? Boleh aja. Boleh ya? Mereka senang kok. Selama kita izin dulu dengan mereka, kita ngobrol bahwa ini untuk tujuan dokumenter, edukasi gitu kan.
Boleh. Boleh. Izin ya. Oke, nah ini menyambung dari pertanyaan Maya tadi ya, ketika Bang Wai ini kan mendokumentasikan kesenian Mitra Bungas ya, atau ritual adat. Nah, bagaimana kita nih, misalnya ada Mitra Bungas di sana yang juga ingin mengikuti jejak Bang Wai untuk mendokumentasikan potret desa dan sebagainya. Ketika Bang Wai itu akan mendokumentasikan sebuah potret budaya desa, bagaimana caranya Bang Wai agar tetap bisa menjaga etika? Ya, karena etika penting Mitra Bungas ya, agar kita tidak sekedar hanya mengambil gambar, tapi kita juga tetap menghormati nilai sakralnya. Nah, ini etikanya seperti apa nih Bang Wai? Kita memang harus selalu datang dengan baik-baik. Karena orang yang datang baik-baik pasti sama dengan baik juga dong. Betul. Datang dan senyuman, datang dengan kita misalnya motor dimatikan lah, bertamu dengan santun ya, ucapkan salam dulu lah. Saya yakin semua desa yang saya kunjungi ketika kita datang dan baik-baik, kita akan diterima dengan baik. Percayalah itu, percayalah. Jadi kita memang harus permisi gitu ya, kalau memang masuk ke daerah orang gitu. Permisinya di sini, mohon maaf nih, permisinya di sini apakah hanya kepada perangkat desa, tokoh adat, atau mohon maaf ada di luar yang tidak? Oh ya paham. Paham ya. Bikin ritual sebelumnya kali ya. Karena mohon maaf, kadang aja kalau kita misalnya buang air kecil nih di tengah jalan misalnya gitu kan, kan banyak tuh kita pasti dikasih tahu orang tua kalau mau kencing, permisi ya dulu, nak, gitu kan, ya. izin dulu ya nak. Nah ini Bang Wai lakukan juga kah atau seperti apa? Biasanya saya datang itu dengan teman dulu, saya kontak dulu. Ya aku tuh hendak kan nih kalian tahu dah misalnya, boleh nggak sana nanti? Oh boleh, bilang ya sama ini ya diizinkan nggak? Iya. Nah udah ada nyambung dulu kan, baru datang dan langsung kita ngobrol izin. Nah yang tadi Karifan, kita sebut karifan lokal ya. Karifan lokal tadi, ya juga sama kita akan berada, karena orang Dayak ini kan dia jangankan menghancurkan alam ya. Dengan alamnya dia sangat menjaga loh. Orang mau menirik, menenteng untuk bikin ladang aja kan dia izin permisi dulu. Iya betul. Keselamatan dulu. Ada upacara adat dulu ya sebelum meneweng segala macam itu ya. Orang mau panen juga kan ada adabnya untuk izin dulu ya kan. Yes, ini yang saya suka ya. Diistilahkan sebagai adab. Ya, bagaimana kita menghargai, menghormati alam. Jadi menganggap alam itu juga memang setara sama kita. Iya, karena semua sumber kehidupan ada di alam. Air, buah-buahan, bikin rumah kan di alam semua. Jadi alam kita jaga. Saya lihat orang sana rata seperti itu sih. Jadi itu Mitra Bungas ya, kata kunci yang disampaikan Bang Wai tadi, ketika ingin jalan ke sebuah desa, ingin mendokumentasikan, ingin berbaur, adab paling penting. Dan saya alhamdulillah Bang dibantu mungkin faktor pendekatan budaya sih. Jadi ketika kita masuk dengan bahasa mereka, kita akan segerarisasi maksudnya. Cepat blendnya ya. Misalnya, ulun tuh anak Majak tahu lah, misalnya kamu kumpai ya. Oh tahu, oh mau kumpai ini. Atau permisi apa kan kotel kam terbelai lah misalnya. Misalnya ya. Gitu ya. Wah ayo semua latep kamu boleh. Semakin senang mereka. Ya, jadi ternyata bahasa juga penting untuk mencairkan suasana. Itu benar. Ya, komunikasi mencairkan Memang suasana. itu penting sih ya. Kalau kita kemanapun sebenarnya ya, mau ke luar negeri, mau kemana aja, bahkan mau ke desa tetangga kemanapun, kalau kita tahu bahasanya itu akan mempermudah kita ya. Oke. Ya, dan ini tadi sudah 1 tahun 8 bulan ya perjalanannya ya. Jadi apa nih tantangan terbesar nih Bang Wai ketika ngonten? Ada nggak sih tantangannya? Atau pernah ke daerah yang terjauh gitu ya? Mantap ini. Atau mungkin ada ketika mendapatkan penolakan? Atau apa nih? Iya benar. Mungkin juga karena kita tahu ya bahwa desa-desa di Barito Utara kan juga tidak dekat kan. Jauh-jauh. Contohnya ke Tambah Baja nyampe kurang lebih 5-6 jam. Betul. Nah, kira-kira tantangan terbesar yang Bang Wai dapatkan selama ini? Apa nih? Tantangan terbesarnya ada di diri saya sendiri. Karena saya kan seorang guru nih. Pendidik. Benar juga saya sih. tantang bagi saya untuk meninggalkan ruang kelas saya ketika saya ada jadwal. Tanggung jawab. Jadi saya tuh kaburnya ke alam. Itu adalah Sabtu Minggu. Di Sabtu Minggu. Atau pas libur anak-anak sekolah. Jadi itu yang pertama ya, tantangannya dia sendiri ya, harus ingat jadwal. Yang kedua adalah dengan luas 8.300 ini ya, Barito Utara ini di 9 kecamatan, itu faktor geografis sih. Faktor geografis sih. Ya, saya jalan-jalan sepanjang Barito Utara ini, alhamdulillah
Sekarang semakin mudah kok sebenarnya. Iya. Semakin mudah kok. Itu Aksesnya sudah kota, semakin jalan, mudah ya. di listrik juga ketika mati handphone masih ada listrik Iya. dari desa itu mudah. Cuma faktor geografis memang jauh doang sih. Iya. Itu nggak bisa diapa-apain lagi sudah. Memang jauh aja sih sebenarnya. Tapi untuk kualitas jalan juga sekarang makin ditingkatkan ya pasti. Iya. Seperti itu. Yang dulu mungkin ke Lampeong naik Kelotok 2 hari ya. Nah. Sekarang kan 5 jam sampai atau 3 jam udah sampai. Ke Babah sampai udah kita. Jadi tantangan terbesar dari Bang Wai untuk konten ini sebenarnya adalah di scheduling diri sendiri. Diri sendiri saya. Manajemen waktu dan Ngatur tenaganya waktunya ya. seperti itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong sepanjang konten ini ada tim atau sendiri? Saya sama partner saya terbaik saya, teman saya, Omar anak saya. Oh, iya, Dua iya, iya. Omar ya. Dua Omar. Sama Omar ya, sama Omar. Oh iya, Mitra Bunga. Ini kalau tahu nanti nonton berarti Buen Abah Damit Ulun nah dia Oh marah. gitu ya, kenapa gak aja gitu ya? Ini kalau ketahuan Komplainnya ke Yuli ya. Komplainnya ke Yuli ya. boleh undang lagi Omar. Wes. Iya, nanti kita aja nih ya sama Omar ya. Selama Bang Wai, Iya, Bang iya. Wai dan Omar ini jalan keliling ya, Iya, iya. jalan-jalan keliling di Das Barita ini. Momen lucu atau yang tidak terduga nih saat proses dokumentasi ini apa yang pernah dialami? Minggu lalu barusan Kemana? videonya belum rilis. Aha. Nanti nonton ya kalian ya. Ya, tuh ya Mitra Bunga, tunggu nih ya. Iya. Ini kapan lagi coba? Tunggu ya. Ini jarang-jarang saya nih ada di kamera. Saya nih khasnya Mbak, saya di belakang video. Saya nggak pernah kelihatan muka saya. Iya. Oh, perdana ini jangan-jangan Kalau ya. terus lihat YouTube-nya Bang Wai, rata-rata Bang Wai itu Enggak. solo lagi megang kamera aja. Memang brandingnya seperti itu. Oke. Oke. Iya, sering modelnya Omar tadi. Oh iya. Di balik layar lah ya. Balik layar. Sama kayak Nizar lah ya. Oke. Silakan Bang Wai, momen lucu tak terduga. Tadi mau lucu tadi ya? Iya. Oke. Minggu lalu kan saya lihat di Instagramnya PUPR. Wah, Iya. Datan udah buka nih. Wah, mantap nih. Oh, Wah, kalau saya komen kan. Wah, kalau gitu saya ke Datan boleh. Bu, silahkan Pak Guru katanya. Wah, oke. gas lah saya sama Omar. Nah, ini kan edisi Ramadan di Datan. Itu kan muslim ya. Oke. Wah, ini edisi Ramadan nih Kampung Bakumpai. Wah, seru nih. Telepon Haris. Hujan langsung aja. Jeda aman beh. Wah, ini TW ini Oke. hujan lebat gitu. Iya. Ya, saya datang ke sana ya. Enggak, pas mau puak enggak hujan, di Sampirang enggak hujan. Pasti datanya hujan. Wah. Akhirnya tetap lanjut atau? Akhirnya Mar pegang kamera. Wah, itu kan. Terjatuh dan kamera on. Astagfirullahaladzim. Nanti lihat nih ya. Nah, ya dan itu akhirnya ya saya bilang sama anak saya, "Nah, kalau udah alam seperti ini jangan pernah lawan alam." Iya. Iya, ya, ini Jangan pernah lawan alam. Ini nilai nih, Mai. Nilai nih. Ketika alam sudah berkehendak, kita juga nggak bisa Nggak bisa. apa-apa. Nggak Kita bisa. harus menerima dengan lapang dada ya, Bang Wai ya. Kita mungkin minggu depan lagi atau minggu depan lagi kita sana lagi kitanya. Ya. Saya Oke. pikir tadi ada segmen ada yang konyol gitu ya. Iya. Kali ini lagi ngerekam habis nih baterai gitu ya. Oh, pernah juga? Oh, pernah terjadi ya. Pernah. Oke. Pernah Sudah juga. jauh-jauh gitu kali Atau ya. atau gini, Mai. Asik-asik jalan gini-gini. Sudah banyak ngobrol, ternyata lupa ditekan tombol tombol rekam. rekamnya. Pernah juga. Pernah juga. Ternyata itu pernah terjadi Pernah ya. juga. Atau misalnya lagi ngerekam ada ibu-ibu. Ada ibu. Ya lagi ibu saya rekam Bu gitu ya. Oh iya iya iya. Itu iya. sih. Itu juga muncul ya kalau gitu Pernah ditayangkan. ya. Atau di-cut atau gimana? Disensor atau biar aja. kayaknya. Oh, disensor aja ya. Oke. Oke. Oh iya, betul juga ya. Ya, dan ini Bang Wai ada lagi nih rasa kepenasaran kita juga nih Ya. ya. Yes, penting. Karena orang yang cinta akan budaya. Iya. Dan Bang Wai ini tentunya paham banget tentang budaya terkhusus di Barito Utara nih ya. Cukup banyak menyaksikan langsung gitu kan ya. Iya, sebagai saksi hidup nih ya, Ya. Bang Wai ini. Kira-kira nih Bang Wai ada nggak kekhawatiran ya? Rasa khawatir Bang Wai 5 hingga 10 tahun ke depan nih. Bagaimana nih dengan budaya kita, bagaimana dengan kearifan lokal kita gitu ya yang ada di Barito Utara. Ada. Khususnya tentang pelestarian ya. Iya. Khususnya tentang upaya-upaya pelestarian Pelestarian budaya nih atau ya. Bang Wai lihat mungkin ada bentuk-bentuk keragaman Iya. niat anak muda Iya, atau tidak niatnya anak muda terhadap Masih ada melestarikan budaya. antusias nggak ya Kira-kira gimana? anak-anak Iya. sekarang Nih, gitu? kekhawatiran Bang Wai Ada apa banget. sebenarnya? Banyak Oh banget gitu ya. ya. Jadi Mitra Bungas ya. Saya kedepannya mungkin 10 tahun ke depan. Iya. Saya tuh paling takut ketika beberapa budaya kita terkikis sudah. Terutama bahasa daerah. Tadi yang satu disebutin Bang Wai ada sisa satu desa tadi apa? Iya, desa Bayan ya, Bayan. Dusun Bayan Butong Dusun namanya. Bayan, ya. Itu kan desa terakhir, satunya lagi ya yang masih ada. Saya takutnya bahasa terhilang, permainan tradisional semakin hilang dengan hadirnya online game ya, game Iya. online ini. Lalu lagi ada
gotong royong warga semakin berkurang dengan hadirnya semakin tahun semakin maju kan ya. Itu yang saya takutkan. Oleh karena itu saya buat video saat ini adalah dokumenter masa depan. Yang orang lihat itu ini dulu budayamu yang kamu lihat masih bertahan, ayo lestarikan. Itu yang itu dia. Jadi salah satu maksud Bang Way mendokumentasikan potret desa ini adalah sebagai bentuk refleksi juga. Jadi suatu saat ketika Mitra Bungas nonton di YouTube-nya Bang Way bisa bercermin ya, bisa introspeksi. Harusnya begini ya. Kita nggak boleh melupakannya gitu. Jangan lupakan. Selain itu juga ada cerita nih ya nanti untuk anak cucu kita nih ya. Kalau dulu Barito Utara tuh seperti ini, perkembangannya sekarang seperti ini gitu ya. Benar sekali Mbak. Jadi timelinenya dari waktu ke waktu Barito Utara yang dulunya pernah ada mungkin apakah bisa bertahan atau mungkin sudah ada perubahan nantinya ya. Iya, untuk cerita generasi dari kita. Bang Way sendiri misalnya sebagai seorang pegiat budaya dan juga sebagai generasi muda ya, kita sebutnya sebagai tokoh-tokoh muda juga dong pada akhirnya melihat tokoh-tokoh ataupun pemuda-pemuda di Barito Utara sendiri, apakah menurut Bang Way ini banyak yang cukup terlibat atau banyak yang abai menurut perspektif Bang Way? Karena itu tadi ada tren luar yang masuk gitu kan ya, yang mungkin lebih populer, akhirnya bisa menggerus niat itikat pemuda untuk tetap mendorong budaya sendiri. Nah menurut perspektif Bang Way, gimana potret? Dari yang saya lihat ini ada beberapa macam jenis tradisi kita yang sudah mulai hilang, ada juga yang meningkat ya. Contohnya misalnya gini, permainan tradisional dulu kan terkenal ya, ada balogo, bagasing, simban dan lain-lain itu ya. Itu kan sudah mulai berkurang. Namun sisi lain kayak misalnya tari daerah itu meningkat sekarang. Oh jadi ada satu sisi yang naik, ada sisi. Saya bersyukur dengan bantuan pemerintah saat ini, terutama Pemda Barito Utara, Pemkab Barito Utara ya. Banyak sudah sanggar-sanggar seni yang dibantu sudah. Oh itu ada bantuan. Ada ya. Dan itu membuat betul-betul hidup sanggar loh. Dari ujung kana sampai ke kampung-kampung ke Martewe itu hidup sanggarnya karena bantuan pemerintah juga. Sebentar. Kalau boleh tanya lebih lanjut, bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sanggar-sanggar tadi itu dalam bentuk apa Bang? Banyak sih biasanya ada dana hibah biasanya. Oh ada dana untuk bangunan, untuk beli ini perlengkapan musik, untuk kostum, dan itu terbukti ketika festival Mulik Pangaturan. Nah iya benar. Termasuk di Kalteng ini yang terbanyak pesertanya kan Barito Utara, udah tari-tarian. Sampai 16 peserta, 18 peserta, itu kan banyak sampai itu. Tengah malam kita sampai tengah malam itu. Nah kan tahu. Untuk perlombaannya untuk tari-tarian khususnya saya masa agak bangga sih. Berbangga. Walaupun sisi lain kayak bahasa, tarian tradisional apa tadi permainan tradisional itu berkurang gitu. Tapi sisi lain kayak tarian tadi udah bagus. Tapi untungnya seperti yang Mbak Way sebut tadi, festival apa? Mulik Pangaturan ini juga menjadi concern pemerintah. Betul. Ya, untungnya pemerintah kita masih concern. Itu annual event soalnya, event tahunan. Andaikan pemerintah kita tidak concern, buat tambah parah lagi mungkin ya. Untungnya pemerintah masih concern dan masih getol untuk kayak Dongkoy misalnya. Masih diperlombakan. Walaupun tidak ada dilombakan di Senmula, tapi ada di Barito Utara. Bangga kita, bangga sekali. Bahkan ada beberapa permainan tradisional masih diperlombakan ya di Mulik Pangaturan, balogo, bagasing, besai kambe, salah satu permainan lokal ya. Iya nih. Kamu kambe. Sebagai Bunda Kambe nih yang Mitra Bungas. Oke. Bang Way, kalau misalnya boleh nih ya, kita meminta Bang Way menitipkan satu pesan ya Maya, yang paling penting bagi Bang Way untuk Mitra Bungas di sana dan juga masyarakat Barito Utara pada umumnya, khususnya generasi muda, tentang bagaimana kita menjaga budaya dan kearifan lokal di Das Barito. Nah, kira-kira apa pesan yang paling ingin Bang Way sampaikan di momen podcast ini? Ya. Mitra Bungas semuanya, semua teman-teman, yang paling kita bangga sekarang adalah kita menjadi orang Barito Utara. Nah, jadi generasi saat ini jangan pernah malu kita melestarikan budaya. Jangan pernah malu. Budaya. Selama itu baik, selama itu positif, jangan pernah malu. Kita bangga untuk melestarikan budaya. Kita bangga untuk mengangkat budaya. Kita bangga untuk merekamnya. Kita bangga untuk menguploadnya ke sosial media. Ini bagian dari budaya kita, ini daerah kita bangga. Ya. Dengan begitu orang tahu bahwa kita ini indah, kita ini beragam, kita ini punya budaya yang luar biasa seperti itu. Mimpi terbesar Bang Way, mimpi terbesar Bang Way terhadap
budaya atau kesenian di Bali Utara. Siapa tahu nih ya, kalau misalnya kayak kita nih kan yang paling viral saat ini terakhir kan film di Kalimantan kan Kuyang nih. Oh, iya. Yang mengangkat mulai dari bahasa, kesenian, budaya, Kalimantan Selatan. Bahkan hantunya juga ya. Kamu. Puyangnya sendiri gitu ya. Bang Wei punya nggak satu mimpi besar ya, satu mimpi besar yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan kesenian. Ada, Bang. Apa nih Bang Wei? Boleh. Bisa ungkapkan hari ini ya. Boleh. Saya tuh punya impian di Barito Utara ini. Kita ini kan punya branding yang bagus ya. Coba misalnya gini, Festival Buah Kalimantan itu pusatnya ada di Barito Utara di Martewe. Iya benar juga ya. Iya, kalau kita Ketika lihat musim buah, orang banyak nggak tahu yang mana yang rukam, mana itu Rambai, rambai, mana yang- itu yang jenis rambutan, reket ya kan, gendalun, jenis durian banyak, duhian dan lain-lain. Durian yang warna merah, pink-pink itu. Ada layung, ada keratungen, Keratungen, ya betul. kan, ada Iya. toala. Bikinlah festival buah Kalimantan. Iya. Pusatnya di Barito Utara bikin. Iya. Jadi anak-anak muda itu bikin pengolahan tempoyak, kuliner buah-buahan, jual buah, terpikir ya. jual buah di tempat yang pas, tidak harus. Nah, Ada kan? expo-nya gitu ya, ada Ada expo-nya. expo-nya. Oke. Contoh. Moga-moga nih pemerintah daerah juga Itu keren. bisa ya. Itu keren tuh. Festival buah di mana? Oh itu di TW, ya kan? Ya kan? Bobukung, oh itu Lamandau, ya kan? Ya kan? Di mana kalau di Singkawang, oh itu ada Cap Gome. Iya, Festival buah, betul. oh itu TW. Nah, gitu. Betul. Iya. Bisa masuk kalender of event Iya. juga itu ya. Moga-moga mimpi Bang Wei ini bisa diamini oleh Mitra Bungas dan Iya. juga didukung penuh oleh Ada lagi nih semuanya. misalnya. Apaan tuh? Misalnya festival Barito. Banyak misalnya ketika musim Saluang TW. Betul. Nah, itu kita bisa olah-olah. Jadi di mix gitu ya Bang Wei ya. Festival kuliner, campur Festival dengan festival Barito. buah, iya, mau budayanya, mau seninya. Mau Jadi olahraganya, semua, jukungnya, betul. kalau toknya. Betul. Itu brand siapa? Punya Muara TW Barito Utara. Iya. Semoga ya. Semoga. Semoga ya teman-teman ya, kita amini Iya, dulu ya. amin. Amini dulu ya. Bisa suatu saat kedepannya akan ada festival apa tadi Bang? Festival buah Borneo misalnya. Festival betul. di Muara Borneo. TW. Di Muara TW. Pusatnya di Muara TW. Barito Utara. Festival Oke. ikan. Cinta buah Oh nih iya, ya. satu lagi Bang Wei sebelum kita closing podcast closing kita ya? hari ini. Oh, Udah, iya. mau closing. Gak kerasa ya sudah di ujung Kalau ya. misalnya Mitra Bungas ingin menikmati dokumenter Bang Wei, itu bisa lihat Di kemana mana? ya. Atau mungkin misalnya Mitra Bungas yang lagi nonton tiba-tiba kepikiran mau collab sama Bang Wei. Oh, aku boleh. mau collab deh, aku mau nyediain Boleh, Bang boleh. Wei sepeda motor, jadiin Bang Wei mobil, jadiin Bang Wei catering misalnya gitu ya. Bantu untuk konsumsi selama Nah, mudah-mudahan kamera drone misalnya. Wes. bisa. Bisa juga ya. Itu alasan saya ya. Segala bentuknya bisa. Kemana Bang Wei? Kemana Bang Wei? Kira-kira menghubunginya atau ngeliatnya kemana? Oke, jadi kita bunga semuanya jangan lupa ya nonton channel YouTube-nya Wawai Barito. Nah, itu biasanya kalau kamu pengen tahu tentang desa, kearifan lokal, budaya dan juga tentang bahasa yang ada di Dias Barito ini, nonton aja di Wawai Barito. Kalau mau kontak Bang Wei, kemana sosial medianya boleh? Ada di TikTok saya, Wawai Barito, ada di Facebook saya, juga ada di Instagram saya Wawai Riwayat ya. Oke, itu dia ya. Dan nomor handphone juga ada di situ. Ada di situ semuanya. Saya nomor handphonenya nggak pernah ganti sejak 21 tahun yang lalu. Wow, iya. Siapa tahu nanti collab dengan dua hostnya ini diajak jalan-jalan ke tempat terjauh Yakin gitu ya. sanggup sama saya. Boleh. Berpetualang kita bersama kali Boleh. ya. Gak kerasa Mitra Bungas ya. Akhirnya kita bisa menuntaskan podcast kita Iya. hari ini. Dan yang paling penting dari obrolan kita hari ini bersama Bang Wawai, Mitra Bungas, kita jadi belajar bahwa suatu desa, suatu budaya dan kearifan lokal ya Mai, itu tidak hanya soal tempat Mitra Bungas, tapi juga di sana ada sebuah nilai, ada identitas dan warisan yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Iya, dan tentunya Mitra Bunga semua kita harus sadar nih ya, bersama-sama harus memahami bahwa budaya adalah identitas nih ya, perihal cerita dan juga perihal cara kita mengenali diri kita sendiri. Nah, ketika kita menjaga budaya Mitra Bungas Bang Wei ya, bukan berarti kita menolak modernitas ya. Justru kita dengan teknologi yang ada saat ini seperti Bang Wei, digitalisasi menjadi platform Bang Wei untuk terus mengedukasi siapapun di sana tentang potret Barito Utara. Nah, dari sini juga kita bisa memastikan bahwa suara dari desa, dari Dias Barito akhirnya bisa terdengar jauh karena salah satunya dari Bang Wei Terima ini. kasih. Oh, luar biasa sekali Yes. ya. Dan tentunya Mitra Bunga semua ya, karena pada akhirnya kita nantinya tidak hanya mewarisi budaya
dan juga warisan dari leluhur kita, tapi kita juga meminjamkannya dari anak cucu kita. Demikian tadi Mitra Bukas podcast hari ini ya, tentang budaya dan seni yang sudah diusung oleh Bang Wawai. Semoga bisa jadi hal yang terus menginspirasi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa teman-teman support terus kita di Teras Batara dengan cara follow, kemudian juga subscribe kita, tekan tombol like, tekan share juga, dan titipkan komen di sana. Siapa tahu ada tamu yang pengen Mitra Bungas lihat di Teras Batara, kira-kira siapa? Langsung komen aja di sana ya. Gitu. Terima kasih banyak Bang Wai, sukses Luar biasa sharing kita hari ini ya. Sukses untuk kegiatan mendokumentasikan potret budaya bernegaranya. Semoga semakin berkembang dan nanti mimpi Bang Wai suatu saat akan ada festival buah Kalimantan di Bali Utara bisa terwujud. Itu tadi Mitra Bungas ya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye bye.